Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, ya, tentang keutamaan-keutamaan. Ada juga yang mengartikan budi pekerti yang baik, tapi rasanya kurang tepat sih ya. Ini keutamaan-keutamaan para sahabat, ya fadhail gitulah kata lainnya. Fadhailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya pasti demikian ya. Mereka memiliki banyak keutamaan karena Rasulullah SAW sendiri yang sudah menyebutkan bahwa manusia terbaik sepanjang masa itu adalah beliau sendiri tentunya ya, dan para sahabat. Dengan catatan gitu ya, kita bukan mengikuti sahabat, tetap Rasulullah SAW sudah menyabdakan qad taraktu fikum amrayni ini tasomtum bihi ma falan tadillu abadan. Kitabullahi wa sunnatu rasulihi, sudah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan tersesat sampai kapanpun, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ini ya pegangan umat Islam, itu adalah Al-Quran dan sunnah ya, sebagai mana sabda Rasulullah barusan. Dan para sahabat ini bisa memiliki keutamaan menjadi manusia-manusia terbaik itu karena berpegang gitu ya, berpegang teguh dan menjalankan Al-Quran, ya kitab Allah Al-Quran dan sunnah. Ya, sehingga mereka ini luar biasa gitu ya, menjadi manusia terbaik sepanjang masa dengan memiliki banyak sekali keutamaan. Nah, masih bab 6 ya, karena hadisnya cukup banyak. Bab 6 ini tentang manaqib Umar bin Khattab. Ya, tentang keutamaan Umar bin Khattab. Kalau dalam urutan sahabat terbaik ya Umar bin Khattab ini nomor 2. Nomor 1-nya adalah Abu Bakar. Ya, di bab sebelumnya juga dengan hadis-hadis yang banyak ya, karena keutamaannya juga sangat banyak. Sekarang hadis yang ke 8 ya, dari 16 itu seluruhnya. Nah, sekarang hadis yang ke-8. Ini juga sudah sebetulnya hadisnya ya. Karena Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini 2 orang yang sering disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti hadis yang nomor 7 kemarin ya, yaitu ketika Umar bin Khattab meninggal, jasadnya sudah dibaringkan gitu ya, di di atas satu dikasih di bawahnya itu dikasih alas itulah. Ketika Umar bin Khattab meninggalnya, jasadnya dibaringkan. Nah, kemudian para sahabat datang itu aja menyalati, mendoakannya dengan mendoakan dirahmati intinya ya. Ibnu Abbas mengatakan ada yang mengagetkanku ya pada kejadian itu, yaitu ada seseorang yang meletakkan sikutnya di pundakku, kata Ibnu Abbas demikian ya. Ternyata orang itu adalah Ali bin Abu Thalib.
Dan Ali bin Abi Thalib mendoakan Ibnu Abbas. Ya mudah-mudahan itu Allah mengumpulkan kamu bersama sahabat kamu ini, Umar bin Khattab ya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu bersama sahabat ini, yaitu Umar bin Khattab ya, karena aku sering mendengar Rasulullah SAW ya berkata, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Nah ini yang dua orangnya yang sering disebut oleh Rasulullah SAW, dan mereka memang sering bersama. Ya, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah ini ada satu lagi nih ya, atau apa namanya, yang menunjukkan seringnya, sangat seringnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar bin Khattab itu bersama Rasulullah SAW. Nah di hadis ke-8 ini hadisnya dari Anas bin Maliknya, Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala So'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Uhudan wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu faraja pabihim fadorobahu birijlihi wa qala usbut Uhudan fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidani. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi SAW naik ke Gunung Uhud. Wa ma'ahu, Allah, seperti ininya Anas bin, ini kalimatnya gitu ya. Nabi SAW naik ke Gunung Uhud. Dan bersama beliau ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Faraja pabihim, kemudian gunung Uhud itu bergetar karena mereka. Nih, karena Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Fadorobahu birijlihi, kemudian Rasulullah SAW kalau terjemah harfiahnya memukul dengan kaki. Bahasa Sunda mah ditenyerak, kemudian tanya Gunung Uhud itu di apa namanya, ya diinjak sih dari tadi sih. Kalau bukan diinjak apa namanya, ditenyerak, malah aja bahasa Indonesia nah tuh bukan ditendang lagi nya, bukan. Gunung Uhud itu bukan ditendang. Aduh, gitulah apa sih bahasanya gitu ya, fadorobahu birijlihi, kemudian gunung itu Rasulullah SAW tuh saya bahasa Indonesia naonnya, menendang Gunung Uhud itu dengan kakinya, tapi bukan menendang sihnya, apa sihnya, menginjak gitulahnya, menginjak, aduh dapat ditenyerak pas nama tuh, menghentakkan gitu aja, menghentakkan kakinya gitunya ke Gunung Uhud. Nah gitulah mungkin ya bahasanya ya, di sini doroba sihnya memang mau terjemah harfiahnya mau memukul, tapi birijlihi dengan kaki, kan menendang, memukul dengan kaki. Dan beliau bersabda, usbut Uhudan, diamlah wahai Uhud, fama alaika illa nabiyun aw siddiqun aw syahidani. Ya inilah keutamaan mereka nih di hadis ini nih. Nah diamlah wahai Uhud, karena tidaklah yang berada di atas kamu ini kecuali, nah ininya bahasa Arab banget nih, susunan kieu teh gitu nah. Fama alaika, dan tidaklah berada di atas kamu ini illa nabiyun, kecuali nabi, seorang nabi, wasiddiqun, seorang siddiq, aw syahidani, dan dua orang syuhada.
Nah, sampai di situ ya hadisnya. Oh, ini hadis populernya yang sangat jelas nih menunjukkan keutamaan orang-orang yang disebutkan di hadis ini. Sampai Gunung Uhud saja, katakanlahnya Gunung Uhud saja dinaiki oleh mereka. Padahal kan Gunung Uhud itu waktu terjadi perang di Gunung Uhud biasa-biasa aja nggak bergetar. Tapi khusus berarti kan ininya ketika dinaiki oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Gunung Uhud itu bergetar gitu ya. Nah ini apa namanya ya? Kira-kira itu sih apa sih yang dirasakan Gunung Uhud? Kan dengan catatannya bahwa sebetulnya tidak ada benda mati. Manusia saja yang mengelompokkan gitu ya. Manusia yang mengelompokkan ada makhluk hidup, ada benda mati. Padahal semuanya itu hidup. Ya, padahal itu semuanya hidup, hanya ya beda lah, pasti bedanya bagaimana hidupnya manusia dengan gunung ya tentu tidak sama. Tapi kenapa Gunung Uhud ini bergetar? Ya kenapa Gunung Uhud ini bergetarnya ketika dinaiki oleh mereka? Ya artinya Gunung Uhud juga punya perasaan, punya perasaan. Gunung Uhud juga tahu berarti kan bahwa ini yang naik siapa. Ya ternyata kan yang naik itu Nabi Rasulullah SAW, tentulah bahkan Rasulullah SAW itu kan manusia terbaik, bahkan itunya sampai nanti di akhirat itu di antaranya di dalam hadis yang menerangkan, cukup panjang hadisnya tapi di awalnya demikian ya, hadis yang menerangkan di akhirat itu termasuk keterangan tentang di mahsyar. Rasulullah SAW menyabdakan, akulah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Ya kalau dinaiki oleh Rasulullah, ya pasti itulah hanya karena beliau itulah manusia terbaik, bahkan menjadi pemimpin pada hari kiamat. Ya, bahkan berarti kan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, jangan dibandingkan dengan yang bukan nabi. Dengan nabi-nabi yang lain pun ya pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat itu adalah Rasulullah SAW. Nah ini kan yang disebut menjadi manusia terbaik yang ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat, karena Rasulullah SAW ini satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Eta ada manusia terbaik. Ya manusia terbaik itu karena Rasulullah itu tidak punya dosa sama sekali. Untuk ukuran Nabi dulu katakannya, untuk kelompok Nabi saja dibandingkan dengan sesama Nabi pun itu hanya Rasulullah SAW yang tidak punya dosa. Itu yang sangat jelasnya menunjukkan demikian itu di hadis tentang syafaat kan. Nanti kan orang-orang manusia itu bergerombol itu bergerombol mau meminta pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Yang pertama mereka datang kepada Nabi Adam karena mereka berpikir siapa yang mau menolong? Nabi Adam, karena Nabi Adam itu kan bapaknya seluruh manusia. Katakanlah kalau anak minta tolong kepada siapa? Ke bapaknya datang. Ternyata Nabi Adam kan mengatakan, aku tidak bisa karena aku dulu pernah melanggar, pernah berdosa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya urutannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa kemudian mengatakan dan menunjuk kepada orang-orang itu, sana datang saja kepada Muhammad karena dialah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Di situ juga ada pelajaran berarti. Kalau ingin menjadi manusia yang baik, apalagi terbaik lah itu berarti jauhi perbuatan dosa.
Baru kemarin kebetulannya di Kitabul Iman ya, di Kitabul Iman Ibnu Umar kan mengatakan paling redaksi Arabnya yang kemarin tuh ya. La tanalul ablu haqiqata taqwa hatta apanya kesananya tatruka ma haqa fi sadri. Tidaklah seseorang itu akan mencapai hakikat takwa sebelum dia meninggalkan apa yang bergetar di dalam hatinya, yaitu yang dimaksud adalah perbuatan dosa. Itu berarti dah etana substansinya gitu ya. Rasulullah SAW menjadi manusia terbaik, ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin manusia, seluruh manusia pada hari kiamat, karena Rasulullah satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Nah, kalau Nabi pastilahnya seperti ini. Nah, kemudian kan yang disebut berikutnya bukan menyebut orangnya. Rasulullah SAW menyebutkan, kalau Anas bin Malik menyebutkan orangnya kan di awal. Rasulullah SAW naik ke Gunung Uhud. Dan bersama beliau itu, artinya saat itu beliau bersama Abu Bakar. Anas bin Malik menyebut nama Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Tapi di dalam di kalimat berikutnya Rasulullah SAW, Anas bin Malik menerangkan, lalu Rasulullah SAW menghentakkan kakinya ke Gunung Uhud itu sambil mengatakan, diamlah wahai Uhud, karena tidaklah yang berada di atas kamu ini kecuali, tidak menyebut nama Rasulullah SAW, ternyata tidaklah yang berada di atas kamu ini kecuali seorang nabi, kemudian Siddiq, wasyahidani, dan 2 orang syuhada. Ya, tidak menyebut namanya Rasulullah, tapi menyebutkan demikian. Di atas kamu ini di atas kamu ini adalah seorang nabi, kemudian Siddiq. Ini kan sebutan yang muncul gitulahnya. Siddiq itu sebutan yang muncul, yang melekat disebutnya pada diri Abu Bakar, dan itu betul-betul menggambarkan itulah Abu Bakar, yaitu Siddiq, si benar, si selalu benar, itulahnya untuk ukuran selain Nabi kan ya. Kalau Rasulullah SAW selalu benarnya itu benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan, benar-benar tidak pernah berdosa. Nah, kalau untuk selain Nabi, manusia yang paling benar, ya inilah Siddiq. Abu Bakar punya dosa, iyalah, makanya Abu Bakar menangis itu ya. Abu Bakar menangis karena takut dosa. Bahkan ketika Abu Bakar minta kepada Rasulullah itu ya, ajarkanlah kepadaku satu doa yang akan aku baca. Rasulullah kan mengajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku banyak zalim terhadap diri sendiri. Padahal Abu Bakar itu Rasul sendiri yang menyebut Siddiqnya, si benar. Bukan boleh disebutkan sulit, sebetulnya sulitnya mencari kesalahan Abu Bakar, sulit mencari kelemahan Abu Bakar. Di antaranya hadis yang dalam bab Kitabul Adab di Sahih Bukhari juga. Abu Bakar kan pernah memarahi Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattabnya yang pergi. Tapi apabila melakukan kesalahan, saat itu juga Abu Bakar menyadari, kemudian menyusul Umar bin Khattab ke rumahnya untuk meminta maaf. Ternyata Umar bin Khattabnya tidak ada. Dan Umar bin Khattab ketika Abu Bakar minta maaf itu, Umar bin Khattab seolah-olah tidak mau memaafkan, masih marah, masih masih kena tegenah itu ke Abu Bakar teh.
Akhirnya Abu Bakar laporan ke Rasulullah, kan Umar bin Khattab yang dimarahi. Itulah contohnya, salah berarti Abu Bakar melakukan kesalahan. Tapi apabila melakukan kesalahan, maka ya segeralah itu dikoreksi, segera diluruskan. Nah yang kedua, nah yang disebut oleh Rasulullah SAW itu adalah syahidani, dua orang syuhada. Padahal kan mereka masih hidup, sedang naik ke Gunung Uhud bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah menyebutkan satu orang nabi, satu orang siddiq, dan dua orang syuhada. Dan benar ternyata Umar bin Khattab itu meninggalnya ada yang membunuh. Utsman bin Affan meninggalnya ada yang membunuh. Dua-duanya mati syahid. Nah ininya dengan catatan juga nih. Umar bin Khattab bukan terbunuh waktu atau dalam peperangan. Kemudian Utsman bin Affan juga bukan terbunuh dalam peperangan. Umar bin Khattab kan meninggalnya setelah selesai sholat subuh, itunya ada yang menyerang, itulahnya apa namanya bukan dibunuh karena dibunuh sih, tapi kan tidak meninggal saat itu, tidak meninggal di TKP lah itu. Padahal kan tidak dalam perang, tapi meninggal dengan cara demikian. Umar bin Khattab itu Rasul sudah menyebut di sini mati syahid. Karena Umar bin Khattab itu meninggal dengan cara itu ada yang membunuh, dan yang pasti Umar bin Khattab itu sedang berjihad fisabilillah. Umar bin Khattab itu kan seumur hidupnya jihad fisabilillah, tidak berhenti. Nah juga kan berartinya yang namanya jihad fisabilillah itu bukan perang. Orang yang memang bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam itu adalah orang yang jihad fisabilillah. Umar bin Khattab seumur hidup dia berjihad fisabilillah dengan berbagai macam cara dalam segala situasi lah. Kemudian ada yang membunuh. Rasulullah sudah menyebut sejak beliau masih hidup Umar bin Khattab itu mati syahid. Utsman bin Affan juga sama. Artinya mereka nih kalau Abu Bakar memang kan tidak meninggalnya bukan karena ada yang membunuh. Kalau Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan artinya mereka sudah mendengar, mereka sudah tahu bahwa mereka akan ada yang membunuh matinya. Kalem tapi kita tahu Umar bin Khattab tuh terjadi riuh, terjadi siun hirup teh. Ya mereka mati syahidnya sudah disebutkan, ini luar biasa nih ya, Rasulullah sudah menyebutkan. Diamlah wahai Uhud, karena tidaklah yang berada di atas kamu ini kecuali nabiyun. Kalau menurut bahasa Arabnya nabiyun itunya nakiroh pakai tanwin, seorang nabi. Ya, karena tidaklah yang berada di atas kamu ini melainkan seorang nabi, satu orang siddiq, dan dua orang syuhada. Nah tentunya kan ini Bukhari kan nih, Bukhari menempatkan hadis ini dalam keutamaan itu Umar bin Khattab. Ya tentunya juga hadis ini juga nih menjadi keutamaan bagi Abu Bakar. Hadis ini juga akan menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan. Ya keutamaannya adalah, nah ini yang apa namanya, Rasulullah sudah menyebut dua orang yang mati syahid. Nah, sementara kan keutamaan mati syahid itu seperti apa? Di surat Al-Baqarah, ya di surat Al-Baqarah ada, di surat yang ini intinya janganlah kamu mengira bahwa mereka yang mati syahid itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup dan diberi rezeki oleh Allah.
Itu salah satunya. Padahal semuanya kan gak ada yang mati sebetulnya kan. Sebetulnya semuanya gue tidak ada yang mati. Karena yang disebut meninggal dunia, meninggalkan dunia untuk hidup di tempat hidup berikutnya. Semuanya juga sama. Tapi ya itulah karena istimewanya mereka sampai Allah menyebutkan demikian itu. Di surat Al-Baqarah saya lupa lagi ayatnya. Kemudian kalau di surat Ali Imran, di Ali Imran 169, yang ternyata kan mereka yang mati syahid ini oleh Allah ditempatkan di tempat khusus, yaitu di bawah arasy. Kalau boleh kita sebutkan itu, mereka yang mati syahid ini tidak boleh disebutkan seperti itulah ya, tidak ditempatkan di alam kubur seperti manusia pada umumnya. Mereka ini ditempatkan oleh Allah khusus di bawah arasy. Dan di antara keistimewaannya adalah mereka ini dari tempat tersebut di bawah arasy itu sudah bisa keluar masuk surga. Kalau yang lain belum. Mereka sudah bisa, sudah dibolehkan oleh Allah keluar masuk surga. Jadi yang masuk surga itu hari ini sebetulnya sudah ada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Ini perlu ditekankan lagi ya, artinya mati syahid itu bukan hanya dalam perang nih, meninggalnya gugur di medan perang itulahnya, bukan hanya itu. Ini Umar bin Khattab, Utsman bin Affan contohnya. Tapi mereka ini adalah orang yang seumur hidupnya berjihad fisabilillah. Artinya mereka ini terbunuh ketika sedang berjihad fisabilillah, bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam. Mereka itu mati syahid dengan keistimewaan. Nah itu salah satu lahnya diantaranya. Mereka itu sudah dibolehkan untuk masuk surga, survei lah, survei masuk surga. Tapi juga menikmati ternyata, ya tapi kan belum lah gitu, belum sepenuhnya gitu aja, belum sepenuhnya. Tapi mereka sudah bisa masuk ke surga. Ya tuh nyawa-nyawa China heula beureun atuh ngasaan heula China disebut mengalir di bawahnya sungai-sungai itu siga kumaha. Teu sok inget wae walungan aya di dieu, aduh ayeuna. Dar nya di imah di luhureunana, oh iyo surga teh. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hideung teh China teh bau. Terus di eta teh di tukang teh aya dipan padahal sih surga pisan. Aya dipan berarti kegoleran ari isuk-isuk lumayan dah. Nah ini hadis yang ke-8 yang barusannya dengan redaksi demikian lah ya. Ini menunjukkan keutamaan ya, ternyata kan bukan khusus Umar bin Khattab di sini nih ya. Rasulullah menyebut 3 macam orang itu kan, 1 nabi, 2 siddiq, 3 syuhada. Yang ini nih kebetulan diingat nih. Kita buka lagi lah ayatnya biar terlihat nih 3 macam orang yang disebut di sini. Itu di surat An-Nisa ayat 69. So, sama nih menyebut ini kan bukan menyebut nama nih ya. Tapi kategori kan, kategori orang. 1 nabi, 2 siddiq, 3 syuhada. Orang baca surat An-Nisa ayat 69. Ini juga nih yang disebut di ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin dan nabi wasiddiqin siddiq wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, ya Rasulullah SAW, barang siapa taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, maka mereka itu akan bersama-sama, akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah.
yaitu para nabi, kemudian para siddiq, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman atau sebaik-baik teman dekat. Wa hasuna ulaika rafiqo. Nah, ayat ini menyebutkan nabi, siddiq, syahid, soleh. Di awal ayat ini, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan mengumpulkan bersama mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang masuk surga itu ada 4 macam. Ada 4 macam orang, 4 kelompok, 4 kelompok orang. Kelompok nabi, kelompok siddiq, kelompok syahid, kelompok orang-orang soleh. Nah, artinya kita mau jadi yang mana? Jadi nabi, oh gak bisa kade, atau ulah ngaku-ngaku nabi. Kalau siddiq mungkin bisa, gitulah hanya menjadi siddiq. Itu yang tadi kata siapa? Kata Ibnu Umar mah, seseorang tidak akan mencapai namanya ketakwaan, bertakwa sebelum dia meninggalkan perbuatan dosa. Artinya sebelum dia berusaha ya, karena kan yang dinilai Allah bukan hasil kan, selalu berusaha untuk benar. Karena Abu Bakar mendapatkan sebutan siddiq juga bukan tidak pernah bersalah, bukan tidak punya dosa, tapi kan berusaha artinya selalu benar. Dan yang disebut benar itu adalah, ya inilah yang disebut di awal ayat ini, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Nah, ada 4 macam orangnya yang disebut di sini. Ini 3 diantaranya nih disebut di sini. Karena memang yang saat itu yang naik ke Gunung Uhud itu Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman bin Affan. Ya, seperti kata Anas bin Malik, Nabi SAW naik ke Gunung Uhud. Nah, bersama beliau itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ternyata Rasulullah menyebutkan mereka itu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syuhada, 2 orang yang mati syahid. Itu hadis ke-8 ya. Dimana kan hadis ini ya bukan khusus keutamaan Umar bin Khattab, Abu Bakar kan disebut di sini, Utsman bin Affan juga disebut. Tapi ini kan berarti ya inilah keutamaan mereka. Rasulullah sudah menyebut bahwa Umar bin Khattab itu seorang syuhada yang keistimewaannya sudah jelas, artinya ya keistimewaannya sudah jelas nih, seperti yang di salah satunya disebutkan di dalam hadis yang tadi. Setelah meninggal mereka itu dipisahkan oleh Allah, ditempatkan di tempat khusus di bawah arasy. Keistimewaannya adalah mereka sudah boleh keluar masuk surga sesuka hati mereka. Bosan mal gitu jangke, di mana ya ke surga bosan? Bosan ke surga betul mereka mana? Tinggal ngajel kayak ke neraka, bosan di surga apa? Bosan di surga terus mereka mana? Nah, dengan ayat 2 tempat di akhirat itu hanya ada surga dan neraka, makanya gak akan bosan pasti. Karena ada kan ada dasar pikiran manusianya yang sangat rendah, ada yang mengatakan demikian. Karena di baik Quran atau hadis kan menyebutkan yang intinya bahwa di surga itu hanya bersenang-senang, hanya kesenangan isinya. Kalau sekarang di dunia kan bervariasi, kadang senang, kadang sedih. Kalau di surga kan ada. Gak akan ada yang buruk, gak akan ada kebencian, itunya satu sama lain. Yang terdengar itu hanya yang mengenakan, yang menggembirakan, yang membuat nyaman.
Ada yang berpikir kalau di surga itu nanti hanya bersenang-senang sampai abadi kan. Bosan berenangnya di surga gampang atau tinggal ngajal aja kan. Nah, bisi-bisi bosan atau gampang tinggal ngajal nggak kan neraka. Apa susahnya tinggal ngajal kayak kan neraka bisi bosan di surga mah. Catatan bisa yang keluar deh mau ditulungan sih kuai apa yang keluar deh gini gio di neraka teh wah mau ditulungan sih kurang teh oh nggak nyebut bosan di surga. Hadis ke-9 nih. Hadisnya dari siapa nih? Zaid bin Aslam, dari bapaknya Aslam, berarti dari Aslam lah. Dari Aslam kalau di sininya redaksinya isinya an Zaid bin Aslam haddatsahu an abihi, dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Aslam. Ia berkata sa'alani ibnu Umaro an ba'di sya'nihi, yakni Umaro. Sa'alani ibnu Umaro an ba'di sya'nihi, yakni Umaro. Fa akhbartuhu faqala ma ra'aitu ahadan qattu ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina kubido kana ajadda wa ajwada hatan taha min Umar bin Khattab. Nah bener nih istimewanya, benar-benar gitunya memiliki keistimewaan itu ya. Ya dari Aslam, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Ibnu Umar, anaknya kan Ibnu Umarnya anaknya Umar bin Khattab nih. Ibnu Umar bertanya kepada saya. Jadi Ibnu Umar bertanya kepada Aslam. Bukan sebaliknya, bukan Aslam yang bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar bertanya kepada saya mengenai sebagian lah di sininya disebutnya anba di sya'nihi, mengenai seolah-olah demilah mengenai apa sih yang saya tahu tentang yakni Umar bin Khattab, tentang Umar bin Khattab. Jadi ini Ibnu Umar itu menanyakan, Umar bin Khattab menanyakan bapaknya kepada orang lain. Yaitu Aslamnya di sini namanya, nama sahabatnya ya. Ibnu Umar bertanya kepada saya tentang apa yang saya ketahui lah tentang Umar bin Khattab. Fa akhbartuhu, lalu aku beritahukan kepadanya, kepada Ibnu Umar. Fa akhbartuhu, lalu aku beritahukan kepada Ibnu Umar. Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya setelah berarti kan setelah mendapat kabar, penerangan, penjelasan dari Aslam tentang bapaknya, ya tentang Umar bin Khattab, Ibnu Umar mengatakan, ma ra'aitu ahadan qattu ba'da Rasulullah sallam. Aku tidak melihat seorang pun, setelah Rasulullah sallam min hini kubido, ya sampai sampai meninggal gitulah ya, sampai meninggalnya aku tidak melihat seorang pun setelah Rasulullah SAW sampai wafatnya ajadda wa ajwada, yang lebih bersungguh-sungguh dalam beragama. Nah, Umar bin Khattabnya di mata ya tadi, bagaimana sih Ibnu Umar kan seolah menanyakan, apa yang kamu tahu tentang Umar bin Khattab, apa yang kamu tahu tentang bapak saya itu orang seperti apa. Diterangkanlah oleh Aslam kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar menyimpulkan demikian berdasarkan kan penjelasan dari Aslam, dengan catatan ya tidak pernah ada sahabat yang berdusta. Artinya Aslam itu menerangkan Umar bin Khattab seperti apa asli, berarti yang dia tahu dan seadanya.
Tidak ada yang berdusta, ya, sahabat tidak ada yang berdusta. Artinya ya Aslam ini menyampaikan, menerangkan kepada Ibnu Umar yang dia tahu itu, ya memang demikianlah aslinya Umar bin Khattab, tidak ditambah, tidak dikurang. Berdasarkan penjelasan dari Aslam, maka Ibnu Umar mengatakan, aku tidak melihat satu orang pun sampai meninggalnya, gitulahnya, aku tidak pernah melihat seorang pun setelah Rasulullah SAW hingga meninggal karena ajada yang lebih bersungguh-sungguh di dalam beragama, wa ajwada, dan yang dermawan, hatta intahanya, sampai meninggalnya, min Umar bin Khattab, dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Ya inilah itu Umar bin Khattab. Nanti ada di hadis berikutnya, ya, di hadis berikutnya, di hadis yang nomor berapa. Nah, Rasulullah menggambarkan bagaimana di hadis ini, yang sesuai dengan hadis ini, bagaimana Umar bin Khattab dalam beragama, yaitu tentang kesungguh-sungguhannya di dalam beragama. Bahkan Rasulullah menggambarkan, ada orang yang Rasulullah menggambarkannya dengan pakaiannya. Ada orang yang memakai baju sampai sekian, ada yang sampai sekian, ada yang hanya pakai celana asal, artinya menutup aurat sudah cukup. Kalau Umar bin Khattab itu, ini digambarkannya dengan bagaimana memakai pakaian gitu ya. Umar bin Khattab itu memakai pakaiannya itu hingga menutup seluruh badannya. Itu gambaran dari Rasulullah SAW bagaimana kesungguhan. Padahal kan kesungguhannya di dalam beragama itu banyak sekali kan ayat yang menuntut demikian, bersungguh-sungguhlah dalam beragama Islam. Di antaranya ayat ini ayat populer nanti kalau di masjid-masjid sebelum Jumatan atau ketika Jumatan itu suka dikenal dengan nasihat takwa. Si khotibnya itu membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Meni wajib dimacakeun eta khotib Jumat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini kan menuntut kesungguhan. Ini ayatnya, artinya Allah memerintahkan. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Kemudian satu lagi, ini ayatnya yang NUBT suratnya Ali Imran 102-nya. Ali Imran 102 itu tuntutan dari Allah. Katanya memang benar demikian. Allah menuntut bersungguh-sungguh di dalam beragama Islam. Kemudian satu lagi di Al-Baqarah 208 kalau nggak salah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ya wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara total. Contohnya ini berarti ini ya. Ini contoh orangnya. Jadi kalau Rasulullah SAW, ya iyalah, nggak perlu dibicarakan lagi. Siapa yang paling total dalam beragama Islam? Pasti Rasulullah SAW. Nah ini yang bukan Nabi, ini artinya ini salah satu orangnya, salah satu contoh orangnya. Ibnu Umar menyimpulkan demikian setelah mendapatkan keterangan dari salah seorang sahabatnya tentang Umar bin Khattab, yaitu Aslam tadi orangnya ya. Aslam menceritakan kepada Umar bin Khattab, kepada Ibnu Umar. Nah setelah mendapat penjelasan seperti ini, kata-kata Ibnu Umarnya seperti ininya, maro'aitu ahadan qatu ba'da Rasulullah SAW min hini kubidokana ajadda wa ajwada hatta taha. Aku tidak melihat seorang pun
setelah Rasulullah SAW yang bersungguh, yang lebih, yang paling ya bersungguh-sungguh di dalam beragama, wa ajwada, dan yang paling dermawan dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Artinya yang sampai meninggal, berarti konsisten, berarti konsisten sampai meninggal dalam kondisi apapun, berarti ya namanya konsisten demikian kan, dalam kondisi apapun tetap bersungguh-sungguh dalam beragama Islam dan bersungguh-sungguh dalam kedermawanannya. Anu ya teh gering contohna Umar bin Khattab itu kan dapat gaji sebagai aparatur negara. Umar bin Khattab ya ternyata ASN gini kan, aduh. Aparatur sipil negara, dia dapat gaji dari Baitul Mal, ya dari negara anggaplah. Tapi Umar bin Khattab ini kan dia itu orang kaya. Umar bin Khattab orang kaya, Abu Bakar orang kaya. Sehingga gajinya itu oleh Umar bin Khattab itu tidak pernah diterima. Ketika Rasulullah memberitahu kepada Umar bin Khattab kan, wahai Umar, ini gaji kamu, sedekahkan saja Rasulullah seluruhnya, berikan saja kepada yang lebih memerlukan, karena saya sudah berkecukupan lah, saya sudah berkecukupan. Berikan saja itu gaji saya itu, hanya sedekahkan kepada orang yang lebih memerlukan. Tidak diambil oleh Umar bin Khattab, ya diberikanlah oleh Rasulullahnya kepada yang lebih memerlukan, disedekahkan. Bulan berikutnya, ini gaji kamu, sedekahkan saja Rasulullah kepada yang lebih memerlukan, saya sudah berkecukupan. Berikan lagi. Ketiga kalinya, bulan ketiga lah anggapnya, bulan ketiga sama Rasulullah, karena ini hak Umar bin Khattab kan, ini gaji kamu, Rasulullah berikan saja. Nah ini pelajaran dari Rasulullah, ambil dulu gaji kamu, kalau kamu mau mensodakohkannya, lakukan sendiri, karena sebelumnya kan dilakukan oleh Nabi kan. Kalau kamu memang mau bersodakoh dengan gaji kamu ini, ya lakukanlah sendiri. Konsisten kan, konsisten Umar bin Khattab. Itu riwayat Bukhari ya, diantaranya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di sini Rasulullah SAW memberi pelajaran bahwa ada kemungkinan bisa jadi sedekahkan, karena kan melihat uangnya juga enggak. Bisa jadi ada kemungkinan apabila sudah diterima pikiran berubah. Asalnya sedekahkanlah karena belum memegang uangnya, belum melihat uangnya. Tapi kalau sudah, makanya Rasulullah mengatakan kamu mau memberikan seluruhnya, mensedekahkan harta kamu, terima dulu, lakukan sendiri. Nah, Umar bin Khattab kan memang konsisten. Nih, kalau kata Ibnu Umar demikiannya, ajakana ajada wa ajwada, dua yang disebut oleh Ibnu Umar. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih bersungguh-sungguh dalam beragamanya dan lebih dermawan dengan hartanya dibandingkan dengan Umar bin Khattab sampai meninggal konsisten. Umar bin Khattab demikian. Nah, contoh kasusnya yaitu Umar bin Khattab itu menyedekahkan gajinya tanpa diterima terlebih dahulu oleh Rasulullah, diberi pelajaran. Bagus, tentunya Rasulullah akan menilai, ya baguslah kalau gajinya itu disedekahkan, karena Umar bin Khattab sudah tadi saya sudah berkecukupan lah gitu ya. Nah, pelajarannya adalah terima dulu, kalau mau sedekah lakukan sendiri. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani tak menjelaskan hadis itu. Di sini Rasulullah memberi pelajaran, benar ya, tetap konsisten ya kalau uang itu diterima dulu, karena ada kemungkinan setelah diterima datang pikiran untuk beli ini, untuk
itu untuk keperluan anu. Kalau Umar bin Khattab kan ya inilah seperti yang dikatakan Ibnu Umar ini keistimewaan ya, keistimewaan Umar bin Khattab diantaranya karena ajadda wa ajwada. Umar bin Khattab itu kalau dari awalnya perkataan Ibnu Umar gitu ada yaitu aku tidak melihat seorang pun yang lebih bersungguh-sungguh dalam beragama dan kedermawanannya sampai akhir hayat dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Nah, ini kan menunjukkan konsisten dalam beragama dengan kesungguhan yang tinggi berarti. Ya, dengan kesungguhan yang tingginya di dalam beragamanya dan konsisten sampai akhir hayat. Dua tadi yang disebut oleh Umar bin Khattabnya oleh Ibnu Umar karena ajada wa ajwada, paling bersungguh-sungguh dalam beragama dan paling dermawan dan konsisten sampai akhir hayat. Nah, kemudian hadis berikutnya yang ke-10. Setelahnya keistimewaan itunya, keistimewaan itu konsisten, bersungguh-sungguh dan konsisten tetap 5S tetap aya didinya tah 5S teh. Beriman sebagai pondasinya dan ilmu, dengan iman dan ilmu sebagai pondasinya, kemudian nah dengan iman dan ilmunya itu ya bersungguh-sungguh lah dan maksimal kan ketika melaksanakannya. Ya terakhir ini berarti Umar bin Khattab ini benar nih sudah sampai ke terakhirnya betul-betul orang yang konsisten sampai akhir hayat. Hadis yang ke-10. Nah, di sini juga sudah beberapa kalinya terbawa itunya hadis ini. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Maliknya semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anisa'ah. Seorang laki-laki, kalau di hadis lain ini Arab pedalaman deh ya, Arab kampung ya, Arab Badui. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Pertanyaannya adalah faqala nih mata sa'ah, waktunya yang ditanyakan. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang kiamat, yaitu di pertanyaannya mata sa'ah, apa yang apalagi kapan kiamat itu terjadi. Qala Rasulullah SAW menjawab, wama a'dadta laha. Iya tah nu penting mah ini yang harus digarisbawahi. Meributkan kiamat, ada yang umur umat itu bukan perorangan. Umur umat Rasulullah SAW ini hanya 15 abad. Jadi sudah dekat nih kiamat nih. Ada yang mengatakan demikian. Sudah sangat gitulah. Sudah sangat dekat kiamat. Kalau 15 abad. Berarti masuk tahun berapa? Kalau kita munculkan angka. Sekarang kan tahun Hijriah itu kan 1445. Berarti 65 tahun deui tah kiamat. Keberanianan menentukan demikian. Ini kiamat sudah dekat. Ini ciri-cirinya. Nah, ini yang saya katakan ini yang perlu digarisbawahi dari hadis ini. Dari dulu juga sudah ada. Nabi masih hidup saja sudah ada yang menanyakan seperti ini. Membicarakan kiamat bagaimana, kapan terjadi. Ternyata Rasulullah tidak menjawabnya nih di hadis ini. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan wailak. Wailak kata wailun. Lah kitunya wailun.
celaka, celakalah kamu. Kenapa Rasulullah malah menegur seolah-olahnya? Kenapa Rasulullah malah menegur orang yang menanyakan kiamat itu kapan? Celakalah kamu. Nah ini nih celakanya itu kemudiannya dilanjutkan oleh Rasulullah dengan jawaban seperti ini kalau di hadis ini. Maza dan talaha. Artinya di sini sudahlah jangan menanyakan waktunya. Jangan menanyakan waktunya. Imanilah bahwa itu pasti. Ya imanilah bahwa kiamat itu pasti. Kalau banyaklahnya ada dalil-dalilnya yang menunjukkan demikian. Kiamat itu pasti. Nah inilah yang lebih penting daripada terus saja menanyakan kiamat. Terus saja membicarakan ciri-cirinya. Terus saja membicarakan akhir zaman. Lupa yang ini. Wa ma'adadda. Ini dari Rasulullah kepada orang yang menanyakan demikian. Kamu sudah mempersiapkan apa? Wa ma'adadda laha. Kamu sudah mempersiapkan apa untuk hari kiamat tersebut? Ini nih yang terpenting. Terus saja bicara akhir zaman, apalagi di zaman sekarang, zaman sosmed liar ninggalin lagi uncik orang. Ini yang baru tadi kalau gue salah nih ya. Ini ada yang menerangkan demikian nih ya nih. Orang yang umroh gitu, orang yang umroh. Dia ini pergi ke ada umroh nah orang Indonesia mah ya tahu segitiga emas Mekah, Madinah, Jeddah. Mekah, Madinah, Jeddah memang itunya rutenya di situ. Di antaranya nih ya. Lalu dia menyampaikan, saya melihat bahwa di Jeddah itu sudah hijau, artinya sudah banyak rumput, banyak tanaman yang lain mengalahkan Madinah. Wah ini ciri kiamat. Ribu kecil orang itu kan banyak di pelakan ya, berarti itu atuh. Supaya pemandangannya lebih indah, supaya udaranya lebih segar, anggaplah demikian. Nah, kaitkanlah, wah ini nih ciri kiamat kalau padang pasir itu kadang-kadang demikiannya, kalau padang pasir itu sudah berubah menjadi padang rumput, ini ciri kiamat. Kaitkan kadinya. Nah ini yang lebih penting adalah yang ini, wa dan talaha. Oleh Rasulullah SAW seolah-olah pertanyaan ini diabaikan. Orang Rasulullah kan menganggap berarti orang ini sudah percaya nih terhadap hari kiamat, tentang akhirat. Dia menanyakan kapan waktunya. Nah itu diabaikan oleh Rasulullah, tidak dijawab, dialihkan oleh Rasulullah. Nah ini yang lebih penting daripada memikirkan wah kejadian kiamat nantinya bumi hancur, zulzilatil ardu zilzalaha. Geuskeun bae lah engke mending anu kitu pada pasti kealaman. Karena yang terpenting gitunya, yang penting untuk hal tersebut adalah kamu beriman bahwa itu benar. Dan yang lebih penting adalah wa dan talaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu, untuk menghadapinya. Qala, orang itu menjawab, la syai'a. Aduh saya belum. Mungkin orang ini juga kaget nih ya. Ketika ditanya demikian, mama ada talaha, kamu sudah mempersiapkan apa? Qala, orang itu menjawab, la syai'a. Waduh, saya belum punya apa-apa. Illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Aku belum mempersiapkan apa-apa. Kecuali, ini jawaban orang ini nih ya, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku belum mempersiapkan apa-apa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Rasul menjawab, melanjutkan demikiannya, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah ini yang meriwayatkan hadis ini tadi Anas bin Malik ya. Anas bin Malik mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah demikian. Nah, kemudian Anas bin Malik melanjutkan lagi nih.
Fama farihna bi syai'in farhana bi qouli Nabi SAW anta ma'aman ahbabta. Nih Anas bin Malik ya mengatakan kami tidak pernah merasa bergembira sebesar kegembiraan kami sejak masuk Islam, bahkan kalau di hadis lainnya sejak awal itulahnya, sejak masuk Islam kami tidak pernah merasa bergembira sebesar kegembiraan kami ketika mendengar sabda Nabi yang tadi, yaitu kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Sekali lagi nih, Anas bin Malik mengatakan demikian ya. Sejak masuk Islam, kami tidak pernah merasa bergembira sebesar kegembiraan kami ketika mendengar Nabi bersabda, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan, qala Anasun. Anas bin Malik berkata lagi, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar. Tetap 3 yang disebut ternyata di sini ya. Anas bin Malik mengatakan demikian. Aku sangat mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wa arju an aku nama'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka. Ya, dan aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka bihubbi iyahum karena kecintaanku kepada mereka, wa in lam a'mal bimisli a'malihim, meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Anas bin Malik sendiri ini berarti ini ya. Anas bin Malik itu salah seorang sahabat yang termasuk 7 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Jariah dari hadisnya sebanyak apa? Anas bin Malik itunya 7 orang, 7 besar sebutnya, 7 besar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya jariah dari hadisnya sajalah Anas bin Malik itu sila ipis mencik orang Sunda mah. Sila ipis karena siapapun termasuk ini termasuk andai begini nih ya. Kita nih mengkaji hadis ini ternyata akan ada hadis dari Anas bin Malik. Kalau kita mengkaji, kita ini yang mengkaji hadis ini dapat pahala lagi. Kita nih mengkaji hadis seperti ini. Itu ya, kita dapat pahala nggak? Diberi pahala nggak oleh Allah nih mengkaji hadis seperti ini? Dapat pahala. Anas bin Malik kebagian nggak? Karena ini hadisnya dari Anas bin Malik. Berapa orang yang mau membaca mengkaji hadis dari Anas bin Malik? Mungkin sampai hari ini sudah 15 abad, sudah jutaan orang itunya yang membaca hadis-hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik kebagian pahalanya. Tapi Anas bin Malik tetap mengatakan, aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka karena aku mencintai mereka. Meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Anas bin Malik saja kalau dibandingkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, saya angkat tangan kalau harus bersaing dengan mereka. Karena Anas bin Malik demikian seolah-olahnya, wah jangan bandingkan saya dengan mereka. Aku hanya bisa berharap aku dikumpulkan bersama mereka karena aku mencintai mereka. Benar-benar istimewa berarti ini 3 orang ini, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Padahal Anas bin Malik saja itu baru salah satu mungkinnya. Anas bin Malik itu seperti apa? Hadisnya sangat banyak. Berarti kan sampai hari ini sudah berapa juta orang yang membaca dan mengamalkan hadis-hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Anas bin Malik kebagian jariah pahalanya. Tapi tetap kalau harus dibandingkan dengan Abu Bakar, dengan Umar, Anas bin Malik pesimis. Andai kalau harus bersaing masuk surga, harus mengalahkan Abu Bakar, harus mengalahkan Umar bin Khattab,
Anas bin Malik sudah menyerah duluan. Jangan dibandingkan artinya saya dengan mereka, dengan Rasulullah SAW, dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab. Ini orang sekaliber Anas bin Malik. Tapi kan selalu saya katakan kita kan harus dapat pelajaran dari hadis ini. Karena hadis itu bukan sejarah, hadis itu pelajaran isinya. Boleh nggak kita punya keinginan seperti Anas bin Malik? Sebetulnya Rasulullah sudah jelas di dalam hadis ini ya. Siapa sih orang yang bertanya? Orang Arab gunung, jadi orang Arab gunung, orang Arab kampung, orang yang makanya ketika ditanya, kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat? Waduh, saya belum punya persiapan apa-apa. Hanya saya ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata Rasulullah SAW kan menyabdakan demikian. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Anas bin Malik kemudian mengatakan, aku sangat mencintai Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Boleh gak itu kita punya keinginan seperti ini? Kudu, lain boleh, harus. Emang kalau tidak berkumpul bersama mereka terus mau sama siapa? Ada sih alternatif. Ada alternatif pilihan mau kumpul bersama kalau bukan dengan mereka, yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah. Barang siapa tidak memelihara, hanya kan memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya, maka tidak ada perjanjian dengan Allah untuk memasukkannya ke surga. Dan di nerakanya silakan pilih mau sama siapa. Firaun yang disebut oleh Rasulullah kan, Firaun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Tak alternatif. Kalau tidak mau dengan Rasulullah ya silahkan tinggal pilih. Mau sama Qarun, nah, mikir nanti atau juga itu kebagian depan sih itu begar pisan. Bahwa di waktu di dunianya tidak sejaman, Qarun zaman mana kita zaman sekarang atau juga itu kebagian akan siap kita akan dari itu emang neraka seperti apa. Ini pelajarannya adalah boleh. Ternyata Anas bin Malik mengatakan demikian. Salah? Enggak. Benar Anas bin Malik. Bahkan kan Anas bin Malik sampai mengatakan demikian tadi, sejak awal aku masuk Islam aku tidak pernah merasa bergembira sebesar nih kegembiraan ketika mendengar Rasulullah bersabda seperti ini, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Berarti wajib lah sebutnya, memang wajib kan mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Ternyata Anas bin Malik orang tadi mengatakan kan duanya, aku mencintai Allah dan Rasulullah. Anas bin Malik tambahan, aku mencintai Rasulullah, Allah ya sudah pasti ya. Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap berkumpul bersama mereka. Ini boleh jadi harapan semua orang. Bukan boleh kan, harus, malah kan harus, kudu. Ada keinginan itu kan, berharap nanti di akhirat itu dikumpulkan bersama mereka. Tapi kan dengan catatan Abu Bakar itu orang yang seperti apa? Siddiq, si benar. Ikuti berarti. Umar bin Khattab itu orang seperti apa? Nah, di sebelumnya tadi tidak ada orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam urusan beragama dan tidak ada yang lebih dermawan sampai meninggal. Nah, ikuti berarti. Kan itu kan berartinya. Karena kalau aku mencintai Umar bin Khattab, lip service sebenarnya tambah omong we wongkol itu nanti. Nah ini bahkan ini bukan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Ini ada satu statement nih dari ya ulama kholaf disebutnya, bukan ulama kekinian lah itunya. Ini ada sampai ada statement seperti ini. Aneh gitu akunnya. Aneh nih orang dengan orang Islam.
Maksudnya ini ada yang salah nih dengan orang Islam nih. Kurang lebih apa nih redaksi Arab bernama Ambakilah maknanya seperti ini kurang lebih ini. Ada yang aneh ya, ada yang aneh dengan orang Islam ini, yaitu mereka memproklamirkan, mereka disebutnya apa namanya memproklamirkan lah bahasa kitanya. Mereka memproklamirkan cinta Nabi tapi tidak mengikuti sunnahnya. Jadi soal kecintaan kepada nabinya, oh benarlah orang Islam itu mana ada yang tidak mencintai Rasulullah, demikianlah kurang lebihnya. Tapi mereka tidak mengikuti sunnahnya. Nah ini juga sama. Hal yang paling menonjol katakanlah dari Abu Bakar apa? Siddiq. Yaitu yang si benar. Nah ini mungkin ininya ada yang dimunculkan nih oleh Ibnu Umar ya, soal kesungguhan di dalam beragama dan soal kedermawanan. Tidak ada yang melebihi Umar bin Khattab. Ya itu berarti diikuti. Bukan artinya menjadikan mereka sebagai dalilnya, nggak boleh kan menjadikan dalil selain Al-Quran dan Sunnah tadinya bukan. Tapi untuk diikuti tata substansi nama Abu Bakar tentang siddiqnya, Umar bin Khattab tentang ininya lah menurut satu hadis saja nih ya, tentang ininya saja ikuti, yaitu tentang kesungguhan dalam beragama dan tentang kedermawanannya. Bagaimana amal kita boro-boro dibandingkan Abu Bakar, Umar, dibanding Anas bin Malik saja kita nggak akan sanggup. Ya jangankan dibandingkan dengan Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Barangkali kita akan mengatakan, mudah-mudahan saya dikumpulkan bersama Anas bin Malik, meskipun aku tidak beramal seperti Anas bin Malik. Itu jangankan dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dengan Anas bin Malik saja kita nggak ini tertinggal jauh, pasti sangat jauh. Tapi kan kata Anas bin Malik, ini kabar gembira, ini sangat menggembirakan. Rasulullah menyabdakan, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Terserah berartinya hadis ke-10 aja, masih ada 6 lagi berarti nih. Ini tentang ini keutamaan, luar biasa nih ya Imam Bukhari ini hadis-hadisnya nih ya, yang menggambarkan keutamaan. Memang tidak selalu khusus Umar bin Khattab ya. Di hadis ini juga kan Abu Bakar terbawa lagi gitu kan. Karena memang kalau ketiga orang ini Rasulullah sendiri sering menyebut dirinya Nabi bersama itu Abu Bakar, Umar bin Khattab.